Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang 5 jenis puasa kejawen yang membawa kekuatan gaib. Selama ini mungkin kita menganggap kalau hanya umat Islam saja yang memiliki ibadah berbentuk puasa. Padahal, hampir semua agama ada ritual semacam ini. Kristen, Hindu dan Buddha juga memiliki ritual puasa tersendiri-sendiri, tapi tentu saja dengan aturan masing-masing. Tidak hanya itu, ada juga bentuk-bentuk puasa lainnya di luar konteks ibadah keagamaan. Salah satunya adalah puasa kejawen. Jika di Indonesia, Jawa khususnya, puasa semacam ini kadang kerap dilakukan masyarakat. Uniknya, puasa kejawen ini banyak jenisnya. Tak hanya jenis, puasa-puasa kejawen memiliki syarat yang berbeda-beda, di samping juga memberikan manfaat yang berbeda. Lebih jauh tentang puasa kejawen, jenis-jenis puasa kejawen. 1. Puasa mutih. Untuk ilmu gaib dan keberhasilan. Salah satu puasa kejawen yang paling dikenal adalah puasa mutih. Seperti namanya, dalam ritual ini seseorang yang menjalaninya dilarang untuk mengonsumsi apapun selain yang berwarna putih. Biasanya, para pelakunya hanya akan makan nasi dan air putih saja. Puasa mutih biasanya dimasukkan dalam salah satu bagian dari sebuah ritual panjang. Tujuannya sendiri macam-macam, namun umumnya adalah untuk menguasai ilmu-ilmu gaib tertentu. Ada juga yang melakukannya untuk tujuan keberhasilan. Puasa ini tidak terikat waktu, bisa hanya 3 hari saja atau bahkan 40 hari. Puasa ini juga harus didampingi oleh seorang guru. 2. Puasa ngableng. Untuk menguatkan sukma dan mengabulkan keinginan. Jika umumnya durasi puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib, tidak demikian dengan ritual puasa yang bernama ngableng ini. Durasi ngableng adalah sehari penuh 24 jam. Jadi, jika ada seseorang yang menjalani puasa ngableng 3 hari, itu artinya ia tidak makan minum selama 3 hari penuh. Menurut para leluhur, puasa ini bertujuan untuk menguatkan sukma atau jiwa. Dengan berpuasa penuh seperti itu, diharapkan nafsu terhadap hal-hal keduniawian bisa sirna. Oleh sebab itu, puasa ini sendiri sering dibarengi dengan semedi. Tak hanya itu, puasa ngableng konon juga sering dilakukan dengan tujuan untuk mengabulkan keinginan. 3. Puasa pati geni. Demi terkabulnya keinginan yang sangat besar. Tidak hanya mutih dan ngableng, puasa yang dipercaya bisa mengabulkan hajat adalah pati geni. Bahkan dikatakan pula jika pati geni ini ampuh untuk terkabulnya hajat-hajat yang luar biasa besar. Secara teknis, puasa pati geni dan ngableng ini hampir sama. Tapi, ada beberapa perbedaan yang cukup ekstrim. Sama seperti ngableng, puasa pati geni hitungan seharinya adalah 24 jam. Yang unik dari puasa ini adalah, pelakunya tidak boleh keluar dari kamar. Bahkan untuk buang air, di dalam kamar pun si pelaku, pati geni, juga dilarang untuk melakukan aktivitas apapun selain berdoa. 4. Puasa ngeluang, untuk mendapatkan kesaktian. Puasa satu ini bisa dibilang cukup unik. Tidak hanya menjalankan puasa seperti biasa, dalam salah satu rentetan ritualnya si pelaku harus dikubur. Teknik
menguburnya bukan seperti mayit yang dikubur, tapi lebih tepatnya dipendam sampai ke bagian tubuh tertentu. Cukup ekstrim puasa yang satu ini. Oleh sebab itu, puasa ini dipercaya akan mendatangkan hal besar. Salah satunya adalah dimampukan untuk menguasai berbagai jenis ilmu gaib tertentu. Puasa ini konon memiliki ujiannya. Jadi, ketika dipendam, si pelaku biasanya akan didatangi oleh makhluk-makhluk gaib dan kemudian menakutinya. 5. Puasa weton, untuk proteksi diri terhadap kesialan. Dari sekian banyak puasa kejawen yang ada, weton adalah salah satu yang paling populer dilakukan. Puasa ini sendiri tidak dilakukan sering-sering karena hanya perlu dilakoni saat tiba hari ulang tahun saja, makanya kemudian dinamakan weton. Puasa ini menurut ahlinya bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang seperti puasa biasa, subuh sampai maghrib, ataupun hitungan 24 jam. Puasa ini sendiri dipercaya membawa manfaat besar. Salah satunya adalah sebagai anti-sial si pelakunya. Ada juga yang mengatakan puasa weton dapat membantu membuka aura dengan sempurna. Itulah puasa-puasa kejawen yang konon masih banyak dipraktikkan hingga hari ini. Puasa-puasa ini sendiri konon tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada tuntunan dan tujuannya. Melakukannya secara sembarangan akan membawa dampak buruk bagi pelakunya. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahai, Rahayu.